I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga bahagia dan sehat ya, amin. Dan di video kali ini seperti biasa Mama Sul mau sharing mengenai budgeting bulanan di Maret 2022. Nah ini tadi Mama Sul udah cek-cek gitu ya pengeluaran di bulan Februari, dan alhamdulillah ini masih tersisa di uang Pampers sebesar Rp5.000. Pokoknya mah yang penting tidak minus gitu ya. Nah tadi udah Mama Sul periksa dan ini Mama Sul copotin untuk sticky notes tulisan pengeluaran bulan lalu. Terus Mama Sul mau tulis untuk budget review di bulan Februari 2022. Nah ini buku budgetingnya Mama Sul ya. Nah untuk yang pertama listrik ini untuk bulan lalu bayarnya sekitar 250.000 ya, padahal budgetnya itu 300.000. Jadi masih ada sisa 50.000 tapi Mama Sul pakai buat jajan. Karena ini kan ada di Shopee gitu ya. Jadi kadang tergoda buat beli Shopee Food. Kemudian untuk yang lain ini alhamdulillah sesuai. Cuman yang tadi untuk uang pampersnya ini masih sisa 5.000. Oke, ini Mama Sul langsung bikin budgeting di bulan Maret 2022. Nah, alhamdulillah untuk bulan ini Papa Sul ngirim Mama Sul sebesar 6 juta rupiah. Jadi ini berbeda ya dari bulan-bulan sebelumnya, karena kebetulan di bulan ini Papa Sul tuh banyak di daratnya, soalnya kapalnya tuh ngedok di Cilegon, jadi butuh beberapa uang tambahan. Tapi berapapun pokoknya kita harus bersyukur ya, dan rezeki itu kan bukan melulu tentang uang, jadi kayak kesehatan, nikmat iman, kebahagiaan itu juga merupakan rezeki. Dan untuk disclaimer aja, jangan lihat dari nominalnya ya bunda-bunda, tapi lihat aja dari cara mengaturnya, karena setiap pengeluaran rumah tangga itu pasti berbeda-beda. Oke, dari pendapatan yang diberikan Papa Sul, ini yang pertama langsung untuk saving ya. Dan ini sebesar 250.000 karena yang untuk utamanya itu nanti untuk terakhiran. Kemudian investasi seperti biasa untuk cicilan rumah 2 juta, sedekah 200.000, pendidikan 170.000. Dan untuk kewajibannya ini listrik Mama Sul kurangin jadi 250.000 aja, wifi 170, ada sekolah ini sama ya, iuran, arisan RT, arisan kantor, dan juga arisan online ini juga sama. Jadi kalau kewajiban tuh apa aja yang harus Mama Sul bayarkan di setiap bulannya. Kalau kebutuhan adalah apa aja yang Mama Sul dan Sultan butuhkan di setiap bulannya. Nah ini untuk kebutuhan ada belanja bulanan, mingguan, beras, bensin, susu, galon, gas, pampers, pijat, tak terduga, skincare, dan pulsa. Jadi ini ada tambahan untuk beli skincare ya. Mama Sul tuh gak setiap bulan belinya. Nah untuk bulanan seperti biasa 200.000, mingguan 800.000, beras 100.000, bensin 100.000, susu 150.000, galon 80.000, gas 20.000, pampersnya 200.000, pijat 50.000, tak terduga 200.000, skincare-nya 270.000, dan pulsa 50.000. Jadi totalnya ini Mama Sul kurangin aja ya untuk kebutuhan saving, investasi, kewajiban, dan kebutuhan tadi, sisanya tuh 280.000. Nanti Mama Sul masukkan ke dana yang lain untuk tabungan biasanya ya. Dan ini untuk pendapatan Mama Sul sendiri seperti biasa untuk pengasuh
asuransinya Mama Sul, kemudian ada sinking fund, dan sisanya untuk tabungan, nambahin dana darurat, sama untuk orang tua. Jadi untuk pengasuh ini 1 juta, asuransinya 300.000, sinking fund 750.000, dan sisanya untuk yang lain. Oke, setelah itu Mama Sul bikin budget review Maret 2022. Pokoknya ini tuh harus banget dibuat ya. Jadi kita tuh jangan hanya bikin anggarannya doang tapi tidak ada reviewnya. Itu nanti sama aja kita tidak bisa mengambil kesimpulan dari bagaimana kondisi keuangan kita di bulan sebelumnya. Nah, ini tinggal ditulis aja untuk pengeluaran-pengeluaran yang tadi yang sifatnya itu tidak tetap ya biasanya. Nanti kita tulis aktualnya berapa dan sisanya berapa. Terus ini Mama Sul rapihkan biar enak dilihat. Karena tadi kan Mama Sul tulis pakai pensil dulu biar nggak salah-salah. Terus ini Mama Sul hapus dulu. Oke, sekarang kita tinggal masukin uang-uangnya ke dompet pintar. Nah, ini untuk beberapa ada yang sudah Mama Sul pakai ya. Misalkan ini untuk belanja bulanan ini habis 155, tapi karena nggak ada uang pecah jadi 5.000-nya masukin ke situ dulu. Lalu untuk bensin ini udah kepake juga 20.000, jadi tinggal 80.000. Dan untuk Pampers ini juga udah beli, kemarin tuh beli 60.000, ini 10.000-nya juga masih masuk ke sini. Nanti tinggal dipecahkan aja kalau udah dibeli, nanti masukin ke yang pos seharusnya gitu ya. Nah, di sini Mama Sul memang kalau untuk pengeluaran yang sifatnya harian itu tulisnya di sticky notes. Soalnya kalau dibuat tersendiri itu suka lupa dan agak males gitu nyatetnya, jadi enakan di sini langsung. Nanti kalau udah di akhir bulan tinggal diperiksa apakah sesuai, kemudian ada yang kurang atau ada yang lebih. Nah, nanti kalau udah tinggal diganti lagi dengan yang baru untuk bulan selanjutnya. Tapi itu masing-masing aja ya. Kalau bunda-bunda sukanya mencatat di buku sendiri, nanti bisa dibuat di kolom kayak kemana perginya uangku atau spending tracker. Nanti itu akan terlihat. Dulu awalnya juga Mama Sul bikin, tapi ternyata nggak bisa bertahan lama. Di pertengahan bulan kesana itu kayak udah mulai jarang-jarang nulis, malah jadinya lupa. Makanya ini Mama Sul tuliskannya di sticky notes aja supaya nggak lupa gitu. Jadi mohon maaf ya, soalnya ini tuh Mama Sul agak terlambat bikin video budgetingnya. Jadi karena ini udah di tanggal 4 gitu ya, dan sebelumnya itu udah Mama Sul pakai untuk keperluan-keperluan di tanggal-tanggal 1, misalkan kayak bayar arisan kantor gitu. Tadi untuk belanja bulanan karena udah ada yang habis, untuk beli Pampers, susu itu kan kayak bener-bener kebutuhan pokok. Jadi Ibu Mama Sul nggak harus nunggu budgeting dulu baru dipakai gitu. Dan di sini Mama Sul pengen menekankan seberapa pentingnya sih budgeting untuk kita, terutama bagi para ibu rumah tangga yang dipercaya sama suami untuk mengelola keuangan. Yang penting tuh kita
tidak merasa atau gimana ya, jangan seolah-olah kita tuh merasa kaya di awal bulan terus semuanya pengen dibeli gitu, tapi kemudian di akhir bulan itu sering merasa kok uangnya cepet habis, terus uangnya kemana, belum bayar cicilan ini itu gitu. Jadi yang penting utamakan untuk kewajiban dulu dan kebutuhan, baru nanti syukur-syukur kita bisa menyiapkan uang untuk kayak kesenangan sendiri gitu ya, jadi tidak bingung. Dan ini Mama Sul update berapa uang yang bisa Mama Sul tabungin untuk tabungan utama dan dana darurat, serta menandai apa aja yang sudah bisa Mama Sul beli dan apa yang belum. Dan kemudian ini Mama Sul tandain juga untuk sinking fund. Alhamdulillah sudah semakin banyak terisi. Dan untuk uangnya sendiri ini Mama Sul udah masukin ke rekening ya, karena udah semakin banyak. Dan ini Mama Sul juga masukin beberapa untuk shaving challenge 2 juta, tapi sepertinya akan terpakai di bulan ini insya Allah gitu ya, karena Sultan ulang tahun di bulan Maret. Alhamdulillah dia udah 2 tahun gitu, jadi Mama Sul nggak perlu ambil dari dana darurat ataupun tabungan utama. Kemudian ini Mama Sul juga ada tabungan receh, Mama Sul pisahin ya, untuk yang 1000-an, kemudian 500-an dan di bawah 500. Yang paling susah tuh nabung koin 1000 ya, karena nggak tahu kenapa. Nah alhamdulillah budgetingnya Mama Sul udah selesai. Ini Mama Sul udah masukin semuanya, udah catetin untuk pengeluaran yang 2 hari yang lalu gitu ya. Nah jangan lupa untuk tetap menabung walaupun sedikit-sedikit, tapi insya Allah nanti lama-lama menjadi bukit. Terima kasih bunda-bunda yang sudah berkenan untuk hadir di video ini, udah menyimak dan mampir. Jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya. Thank you for watching and see you on the next video. Some things are not the same.